Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, pada hari kemarin kita kan memang sudah membahas terkait persoalan foto banpol. Yang memang sudah dianalisa ya. Yang memang sudah dianalisa oleh channel Luruskan. Betul. Dan di sana sekali lagi biar teman-teman juga ingat bahwa di sana dikatakan 95%. Ya kan? 99. 99% itu sepertinya editan. Betul. Nah, tetapi pada kali ini kita tidak akan membahas persoalan editan atau tidak editannya, Mas ya. Betul. Akan tetapi kita itu bagaimana yang akan kita bicarakan untuk menguak kebenaran terkait hal itu. Langkah-langkah yang dilakukannya kira-kira harus seperti apa. Dan tentunya teman-teman juga nanti silakan untuk berkomentar ya, Mas. Betul. Oke, Mas, kita lanjut saja. Ya, jadi biar tidak usah banyak basa-basi. Kita diskusi aja nih. Ya. Diskusi masalah banpol ini, Pak. Ya. Jadi kan masyarakat atau netizen-netizen kita ini jadi bingung nih, Pak. Ya. Bingung dan bimbang mengenai keberadaan banpol dan kebenaran omongannya. Sumbernya ini kan dari Danu nih. Ya. Sebenarnya kan sumbernya dari Danu. Awalnya. Karena fotonya ini kan berawal dari Danu katanya. Ya. Gitu kan. Berawal dari Danu yang memfoto foto banpol itu lalu dikirimkan ke Yoris. Ya. Gitu kan. Tetapi untuk kebenarannya kan katanya ada bahwa benar itu banpol. Nah, untuk membuktikannya nih, untuk membuktikan kebenaran bahwa banpol ini ada, terus untuk membuktikan bahwa foto sebenarnya sih kalau fotonya sih kalau menurut saya penting nggak penting sih. Ya. Sebenarnya penting juga. Tetapi kan kalau kebenarannya banpol ini ada, foto itu mau editan atau enggak ya kembali lagi ke yang bikin gitu kan ya, Pak. Ya. Yang penting kan intinya banpol ini kita suarakan banpol ini biar diperiksa lah. Intinya kan begitu kan. Ya. Tetapi kalau menurut saya nih, Pak, ini kita nggak bisa sendirian. Tentunya ya kita minta dukungan masyarakat, ya kan, teman-teman YouTuber yang lain. Tetapi kalau menurut saya, kalau hanya kita sebagai orang lain, terus kita yang hanya sebagai seorang YouTuber yang hanya menyuarakan hal tersebut, mungkin kurang didengar gitu loh, Pak. Yeah. Mungkin harusnya di sini pihak keluarga yang lebih menonjol dalam hal itu, Pak. Yeah. Nah, kalau menurut Pak Heri, langkah apa nih yang harus kita lakukan nih? Yang harus kita lakukan, taruhlah ini Pak Heri sebagai pihak keluarga. Ya walaupun sesungguhnya emang Pak Heri bukan sebagai pihak keluarga ya. Yeah. Taruhlah ini terjadi di keluarga Pak Heri lah, ini masih keluarga besar. Nah, apa yang akan Pak Heri lakukan gitu, Pak, untuk mengangkat ini gitu, Pak, biar kasus ini cepat. Iya, betul sekali. Jadi gini, Mas, mungkin saya tidak bisa mengatakan bagaimana ya, akan tetapi seperti apa yang Mas sampaikan tadi, pada dasarnya kalau misalkan saya itu memposisikannya itu terjadi sama saya. Ibaratnya kan seperti itu. Keluarga lah. Sama pihak keluarga. Nah, kalau saya sendiri akan melakukan sesuatu ya dengan sebuah harapan kasus ini dapat cepat terungkap. Contoh sekarang kita berbicara persoalan banpol. Kan persoalan ini sudah disampaikan juga tentunya oleh beberapa saksi yang sering dimintai keterangan kepada pihak kepolisian. Jadi keterangan terkait persoalan banpol yang saya tahu saja ini dari Danu juga sudah disampaikan kepada pihak penyidik. Nah, tidak terlepas itu benar ataupun salah, itu juga tentunya mempunyai sebuah konsekuensi
yang akan dipertanggungjawabkan oleh saudara Danut sendiri. Betul. Kan seperti itu kan? Betul. Nah, begitu. Nah, terus kita sekarang ini juga mendengar ada yang menyampaikan di salah satu channel juga terkait kebenaran persoalan Banpol. Dan itu katanya ada disampaikan bahwa itu wawancara Pak Indra Zainal Alim dengan Banpol tersebut. Iya. Ya kan? Iya. Kalaupun di dalam channel tersebut menurut saya tidak secara gamblang ya Mas. Jadi kalau di Sunda itu ada namanya bisa dikatakan belum kebuka semuanya itu kalau di Sunda itu dibilangnya baru nengtet nih. Ya kan? Nengtet itu beda sama nongtot Mas. Kalau nengtet itu informasinya baru keluar sedikit. Ya kan? Nah, kalau ingin tahu kebenarannya terkait hal itu, ya intinya karena memang sekarang pernyataan itu sudah keluar dan tentunya channel tersebut juga menyampaikan hal tersebut mempunyai dasar informasi yang diberikan oleh Pak Indra itu tadi. Iya. Nah, jadi dulu kan kita mendengar bahwa Pak Indra juga tidak ingin mendahului pihak kepolisian. Betul. Betul nggak? Betul. Saya sih sebetulnya mengikuti saja, itu juga intinya sesuatu yang memang sudah beliau pikirkan tentunya. Iya. Akan tetapi demi untuk kepentingan pengungkapan sebuah kasus nih, ya kan? Iya. Saya rasa yang akan saya lakukan, kalau misalkan itu saya akan meminta orang-orang atau pihak-pihak, apalagi memang dikatakan bahwa beliau ini memiliki video terkait rekaman dengan Banpol itu sendiri. Iya. Dan bukan untuk, walau misalkan tidak dipublikasikan pun ya melalui channelnya itu kan karena pertimbangan lain. Iya. Bisa saja video tersebut diberikan kepada pihak kepolisian, ya kan? Kan sekarang ada yang namanya undang-undang perlindungan saksi juga lah. Intinya pihak pemerintah itu memberikan jaminan kepada saksi, apalagi ini untuk menguak sebuah kebenaran gitu loh Mas. Karena memang kasus ini sudah lama belum terungkap dan disampaikan juga oleh Kapolda Jawa Barat, ya kan, bahwa pihak kepolisian meminta doanya dan juga butuh sebuah sinergitas. Banyak juga kasus yang terjadi tidak terlepas dari dukungan dan eksistensi peran serta masyarakat dalam mengungkap sebuah kasus gitu loh Mas. Iya. Ya kan? Jadi saya mempunyai keyakinan kenapa ini saya berbicara, karena sekarang itu sudah keluar. Ya kan? Beritanya memang sudah keluar. Iya. Ada pembicaraan terkait obrolan Pak Kades dengan Banpol itu sendiri. Jadi untuk menguak kebenaran tentang itu, intinya pihak kepolisian, ya intinya saya akan meminta Pak Indra tentunya, kalau itu terjadi sama saya akan meminta Pak Indra untuk bisa menyampaikan terkait hal itu kepada pihak kepolisian. Begitu kira-kira. Iya, berarti intinya kan masalahnya kan gini Pak. Sebelum Pak Indra Zainal ini kasih videonya ke salah satu konten kreator, kan itu sebelumnya kan dari pihak Kabag Humas Polda Jabar kan sudah mengatakan bahwa nggak ada yang namanya Banpol. Ya. Harusnya mungkin nih, ya tapi kan yang namanya orang kan berbeda-beda. Harusnya kan kita sebagai keluarga harusnya kan membuktikannya itu loh Pak. Ya. Jadi kita nggak usah, benar tadi Pak Heri ngomong, Pak Indra Zainal ini nggak mau mendahului pihak kepolisian, benar. Ya. Itu kan. Tetapi kita menyuarakannya ini, pihak keluarga menyuarakannya ini nggak usah lewat media gitu loh. Iya. Jadi langsung aja datang dan ngomong, ini loh saya punya buktinya, kayak gini kan harusnya kan begitu gitu loh Pak. Iya. Dan ya mungkin nih hal itu udah disampaikan gitu kan. Ya mudah-mudahan aja itu udah gitu kan. Mudah-mudahan aja itu udah disampaikan ke pihak penyidikan. Jadi biar cepet-cepet diusut gitu loh Pak. Biar cepet-cepet diusut, biar cepet-cepet diungkap gitu kan. Kenapa sih kok yang
katanya bahwa ini ada Banpol, terus ada buktinya, dan Danu juga kan memfoto gitu kan, memfoto bahwa Banpol ini ada, dan Pak Kades juga udah pernah wawancara Banpolnya gitu kan, bahwa kebenarannya itu iya bahwa Banpol ini menyuruh Danu untuk nguras bak mandi lah gitu kan. Nah, harusnya kan berarti kita ini langsung kan sama nih Bapak menentang kan, nggak ada yang namanya ini loh buktinya, berarti kan kita harusnya kan ada gregetnya gitu loh Pak. Iya. Itu kalau saya gitu kan, harusnya ada gregetnya, karena kan pengennya kita kan cepet terungkap, nggak berlarut-larut kan, saling istilahnya kalau yang di awal kan saling memojokkan kan, satu sama lain pihak keluarga ini saling memojokkan gitu kan. Harusnya kan saling bekerja sama untuk mengungkap gitu Pak. Betul. Iya. Nah kalau Pak Heri kan tadi ngomong harusnya ya emang udah kan gitu kan, harusnya udah. Nah nggak tahu nih kalau menurut pendapatnya teman-teman semuanya ini, para netizen ini, para masyarakat ini bagaimana gitu? Kalau seandainya hal itu terjadi, gitu kan? Gitu. Tetapi begini juga nih Mas, ini sangat menarik juga karena menurut saya ada hubungannya nih ya. Sesuai dengan apa yang Mas barusan bicarakan. Ini kan hanya untuk menguak kebenaran terkait persoalan Banpol yang disampaikan oleh Danu bahwa orang tersebutlah yang meminta Danu, kan? Walaupun memang persoalan Banpol ini belum tentu ya kan bisa membuka tabir ya kan Rajapati yang terjadi di Subang ini. Tapi harapan kita semuanya sekecil apapun itu dapat memberikan petunjuk gitu loh. Guna untuk membuka kasus ini gitu loh kan. Nah, betul Pak. Makanya kan walaupun sedikit itu sangat berpengaruh gitu loh Pak. Jadi siapa Banpol ini disuruh sama siapa? Nah begini Mas, sebetulnya secara pribadi bukan posisi saya sebagai YouTuber saja ya. Tetapi mungkin karena ini berada di, bisa dikatakan tidak jauh dari rumah saya. Berada di wilayah saya juga. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi yang bisa dikatakan orang lain, ya kan, itu hanya ada rasa kekhawatiran saja terkait menyangkut keamanan dan ketertiban di wilayah Jalan Cagak. Itu kalau saya. Bedanya kalau yang namanya keluarga itu otomatis kan yang namanya juga dapat Mas bayangkan lah. Coba Mas bayangkan dulu sebentar. Aduh. Nggak mau bayangin sih sebenarnya. Bayangkan ya bahwa pihak keluarga itu bukan persoalan menyangkut keamanan dan ketertiban wilayah saja. Akan tetapi keluarga itu ditinggalkan sama dua orang yang dicintai. Makanya, ya kan, sekecil apapun, kalau misalkan, gitu kan, menurut pendapat saya tidak jauh seperti apa yang disampaikan oleh Mas. Kalau adanya sekecil apapun celah, apalagi memang itu diindikasi lah, sedikit dapat memberikan celah gitu loh. Dan saya yakin ke pihak kepolisian juga akan senang gitu Mas. Kenapa alasannya? Karena kalau seandainya kasus ini terungkap, itu akan memperbaiki kepercayaan masyarakat. Ini bukan masyarakat Jalan Cagak Mas. Tapi masyarakat seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Akan kembali gitu loh. Dan akan semakin percaya gitu kan. Sekarang juga bukan persoalan percaya dan dipercaya. Sebetulnya kita percaya 100%. Karena kita juga tahu bahwa sampai sekarang itu polisi masih bekerja keras. Ya kan, bagaimana bisa mengungkap sebuah kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, akan tetapi kenapa pihak kepolisian juga butuh informasi, ya kan? Butuh sebuah sinergitas dengan masyarakat. Kalau sekarang berbicaranya Polda Jawa Barat, dan kita tahu bahwa kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya kan? Mungkin tentunya juga tidak terlepas dari peran serta Polres Subang. Karena berada di wilayah hukum Polres Subang, ya kan. Tetapi di Jawa Barat itu kasus itu bukan kasus ini saja, Mas. Jadi yang namanya pihak kepolisian juga kan di situ
kepolisian itu institusi ya, lembaga ya, yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait hal ini. Tetapi berbicara kepada personalnya, karena yang namanya kasus yang ada di Jawa Barat ini harus terungkap tentunya. Dan banyak juga, gitu kan. Makanya oleh karena itu tidak salah apa yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat, minta doa dan juga minta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini bisa cepat terungkap. Kalaupun di sana tidak dijelaskan detailnya, butuh itu, butuh ini, ya kita tafsirkan aja sendiri. Iya, betul nggak? Betul. Bahwa banyak sekali lagi banyak sekali ini diulang sama saya, bahwa banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia ini terungkap karena peran serta masyarakat. Betul. Misalkan baru-baru ini tertangkap kasus narkoba, ya kan? Kita mendengar di media, dan itu pun berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian kan melakukan pendalaman ya, melakukan kajian. Apakah informasi yang diberikan itu benar atau tidak? Ya tentunya berhasil juga, berarti informasinya kan benar. Saya yakin kasus yang sampai sekarang sudah mau menginjak 8 bulan, apabila ada informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dan sedikitnya dapat memberikan petunjuk untuk bagaimana pihak kepolisian setidaknya dapat mengembangkan dari informasi yang diterima itu, saya yakin pihak kepolisian juga akan mengapresiasi, Mas. Itu. Siap. Mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi ada sedikit nih, gimana? Yang ingin saya jelaskan lagi. Nah, ini kita sepakati sesuai dengan apa yang saya bicarakan di konten sebelumnya, bahwa kita itu sepakat semuanya bagaimana untuk bisa mengungkap. Jadi kita itu sebagai bentuk kepedulian kita bukan kepada saksi. Betul. Tapi kepada kedua almarhumah. Iya betul. Kita ngapain sih? Ya, begitu. Iya. Seperti itulah Mas kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya, bukan berarti saya bareng sama Danu juga saya mengolok-olokkan atau mengistimewakan atau bagaimanapun. Siapapun yang bersalah, sekecil apapun yang sekiranya dapat memberikan hal yang bisa mengungkap kasus ini, hukum itu harus tetap ditegakkan. Jadi saya tidak melihat siapa-siapanya gitu loh, Mas. Betul. Gitu kan. Jangan ada juga yang bilang bahwa saya itu lebih pro ke sinilah atau ke situlah, tidak. Jadi siapapun nanti hasil penyelidikan polisi atau pihak kepolisian itu, ya kita akan mendukung pihak kepolisian, gitu Mas. Siap. Oke Mas. Oke, siap. Karena saya ini terlalu capek dari tadi nih, jadi saya minta sekalian Mas tulis aja untuk menutup di channel saya ini Mas, pada pembicaraan kita kali ini. Jadi untuk pembahasan kali ini kan masalah banpolnya ya, masalah keberadaan banpolnya ini ada atau enggaknya. Jadi kalau kita sebagai pihak keluarga, tentunya kita wajib untuk membuktikannya tersebut. Betul, gitu kan? Karena ini salah satunya mungkin ini celahnya gitu loh. Mungkin ini celahnya gitu. Jadi mungkin ini celahnya, tetapi ini juga kita minta saran dari teman-teman nih. Kalau menurut teman-teman ini bagaimana gitu ya? Betul sekali. Langkah apa yang harus kita lakukan gitu kan untuk mengungkap banpol ini, untuk segera diperiksa gitu ya Pak. Gitu kan. Jadi biar kasus ini cepat terungkap. Oke, cukup sekian. Nanti kita bahas lagi hal yang lain ya Pak ya. Karena masih sangat banyak yang harus kita bahas, harus kita diskusikan gitu kan. Betul. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.